Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakom Sejahtera untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakom Sejahtera kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya.
Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak! Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus
ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Pak Komstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya, dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai ini. Karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau nggak mundur ya kita berhentikan, karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Ya, itu tahun berapa? Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020. Jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri. Itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019.
Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah, karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya, dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau nggak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri. Itu waktu itu kasus beliau itu. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak! Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan
politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Itu tahun berapa? Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya.
Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak! Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas, ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau nggak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri. Itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus
ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memintakan Pak Komstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya, dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai ini. Karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan, karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas, ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo.
Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakom Sejahtera untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah, karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya, dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri. Itu waktu itu kasus beliau itu. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami seolah-olah kami cuma pion politik.
Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai Demokrat karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli.
Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apa. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakom Stra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakom Stra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih
kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri. Itu waktu itu kasus beliau itu. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi.
Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memintakan Pak Komstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo.
Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas AHY juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah, karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya, dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau nggak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Yang kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itu masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri itu waktu itu kasus beliau itu. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami seolah-olah kami cuma pion politik.
Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memintakan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau nggak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli.
Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut Syarif Kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 kini Roy Suryo tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai sekretaris jenderal yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat pasti yang mencoba yang buka. Adapun wawancaramanya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya, dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai Demokrat. Karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau nggak mundur ya kita berhentikan, karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke
2020. Jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri. Itu waktu itu kasus beliau itu. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat
dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Pak Komstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya, dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai, karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan, karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itu masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri. Itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas, ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo.
Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakom Secara untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakom Secara kami untuk menjelaskan itu. Nah, karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya, dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau nggak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik.
Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri. Itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli.
Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas, ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke
2020. Jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri. Itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat
dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memintakan Pak Komstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas, ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo.
Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakom Secara untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Pak Komstra kami untuk menjelaskan itu. Nah, karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya, dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau nggak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri. Itu waktu itu kasus beliau itu. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang dilakukan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami seolah-olah kami cuma pion politik.
Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memintakan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau nggak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli.
Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas AHY juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Yang kalau saya sekjen itu kan 2015 ke
2020. Jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik dia. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apa orang besar Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu disebut oleh Salim. Kalau itu SBY, jangan mengedarkan mereka difitnah oleh klien kami karena ijazah. Ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran jasa ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mata partai saya disebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2022. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan ijazah aslinya, ucap Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Baru Partai itu sebagai dalang yang tidak percaya. Biaskan bahwa keterkaitan karena meluruskan beredar isu Presiden ke-7 Dewan Partai Demokrat yang ke-8 bahwa Yono atau perintahkan menjelaskan
bahwa 11 Suryo dengan Demokrat mundurkannya sebagai yakni hingga Hinca punya dapat masih upaya coba mengaitkan dengan jadi. Sebelumnya Jokowi Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Pak Komstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan Partai karena dia menarik diri, mundur. Dan waktu itu kalau nggak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020. Jadi antara tahun itulah masih kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya antara menteri. Itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo.
Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas AHY juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah, karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya, dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai, karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan, karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik.
Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri mundur, dan waktu itu kalau nggak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli.
Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap, lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader Yan Harahap bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Bakomstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri, mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke
2020. Jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini clear karena masih era saya waktu itu. Ya, siap. Tudingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka direspons oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tak menyebarkan isu tak berdasar. Ditemui di Polda Metro Jaya Senin 28 Juli, Kozinudin menantang Jokowi untuk menyebut langsung tokoh yang dimaksud. Menurut Kozinudin, Jokowi tak perlu bertindak seolah-olah jadi korban. Di sisi lain, Kozinudin mengatakan bahwa Jokowi sejatinya hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya jika polemik ingin segera usai. Ia juga turut menyinggung kedatangan Jokowi saat reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli. Dikatakan oleh Kozinudin bahwa keaslian ijazah tak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni yang bisa didatangi oleh siapapun. Ia menilai langkah dari Jokowi tersebut dapat merusak proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penyidik Polda Metro Jaya. Adapun dalam pemeriksaan saksi hari ini, Kozinudin akan meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah S1 dan SMA milik Jokowi yang telah disita. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya justru merasa lega saat Partai Demokrat ikut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut memunculkan klarifikasi dan sikap tegas dari sejumlah tokoh partai. Saya justru merasa senang ketika mantan partai saya disebut-sebut karena dari situ muncul pernyataan yang tegas. Ujar Roy Suryo dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ahad 3 Agustus 2025. Roy menyebut pernyataan dari anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan serta salah satu kader Yan Harahap menjadi penegas bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan dengan isu tersebut. Salah satu kader, Yan Harahap, bahkan menyampaikan pernyataan cukup lugas, yakni daripada sibuk menuduh Partai Demokrat, lebih baik tunjukkan saja ijazah aslinya, ucap Roy Suryo. Diketahui polemik soal keaslian ijazah Jokowi itu masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru Partai Demokrat tengah dituding sebagai dalang yang menggerakkan narasi ketidakpercayaan terhadap ijazah S1 Jokowi tersebut. Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka kini tak lagi memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo sejak tahun 2019. Klarifikasi ini diberikan untuk meluruskan isu-isu liar yang beredar belakangan soal isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memerintahkan Bakomstra untuk menjelaskan soal isu ini. Dikatakan oleh Hinca bahwa sejak tahun 2019 hingga kini, Roy Suryo sudah tak memiliki hubungan dengan Demokrat. Menurut Hinca, Roy Suryo mengundurkan diri saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakni periode 2015 hingga 2020. Hinca pun berharap penjelasannya dapat mengakhiri spekulasi dan menyudahi upaya pihak-pihak yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat
dengan masalah yang bukan jadi tanggung jawab institusi. Adapun sebelumnya, Jokowi dalam wawancara bersama wartawan di kediamannya Solo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Namun, Jokowi tak mengungkap secara gamblang soal dalang yang ia maksud. Ia juga tak menyinggung soal partai ataupun warna partai. Kami mendengar itu sehingga karena sudah lihat, kami meminta kemarin Ketua Umum juga Mas Ahaye juga memerintahkan Pak Komstra kami untuk menjelaskan itu. Nah karena ini teman-teman nanya langsung, saya jawab langsung karena kalau kaitannya Roy Suryo dengan Partai Biru, waktu itu saya sekjennya. Saya sekjennya dan sejak itu tidak lagi ada hubungan Roy Suryo dan partai karena dia menarik diri mundur, dan waktu itu kalau tidak mundur ya kita berhentikan karena waktu itu kasusnya sudah melampaui batas. Kalau saya sekjen itu kan 2015 ke 2020, jadi antara tahun itulah masih, kalau nggak salah ya masih antara tidak menteri lagi ya, antara menteri itu waktu itu kasus beliau itu. Nah sekali lagi saya ingin menegaskan jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo tidak ada hubungan